Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam kandungan, alam dunia, yaumul barzakh, yaumul ba'ts, yaumul has, yaumul mizan, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Al-A'raf 172. Rela pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah gumpalan daging, kemudian ditiupkan ruh, dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, lahirlah manusia ke dunia. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya." Al-Hajj 5. Di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang, dari mulai bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan baligh selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lain, kematian kedatang menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Di dunia inilah, manusia bersama dengan jin mendapat taklif tugas dari Allah, yaitu ibadah. Di fase ini, nantinya para manusia yang telah meninggal, ruhnya akan bertemu dan ditanya-tanyai oleh malaikat, munkar, dan nakir mengenai segala amalan serta dosanya ketika menjalani kehidupan di dunia. Tidak hanya itu saja, di yaumul barzakh juga akan diperlihatkan bagaimana siksa neraka dan kenikmatan surga sesuai dengan firman Allah SWT pada Mu'min ayat 99-100. Yaumul barzakh akan berakhir hingga tiupan sangkakala pertama kiamat. Pada tiupan sangkakala kedua, manusia dibangkitkan kembali atau yang disebut yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dalil tentang yaumul ba'ats tercantum dalam surah Al-Salsalah ayat 6. Artinya, pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Mengutip buku Akidah Akhlak Madrasah Sanadiyah, ketika yaumul ba'ats terjadi, maka sangkakala ditiup dan manusia bangkit kembali untuk dikumpulkan. Satu persatu manusia diperiksa amal perbuatannya selama di dunia. Saat itu pula, banyak yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad agar segera diadili dan tidak dihadapkan dengan mara bahaya. Kondisi manusia ketika yaumul ba'ats diterangkan sebagaimana hadis-hadis berikut. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunatul. HR Muslim. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Mahir At-Tirmidzi. 1. Menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. 2. Menjadikan manusia ingat bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan di akhiratlah yang harus menjadi tujuannya. 3. Membuat manusia semakin dekat dengan Allah SWT dan Rasulnya agar mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Demikian penjelasan kami sampai ke yaumul ba'ats. Teman-teman, selama kita hidup di dunia, hendaklah kita terus beramal baik, karena segala sesuatu pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di alam selanjutnya.